Hai minimalis people, kembali lagi dengan aku Ata, in a girl and minimalis. Ya, di video kali ini aku akan sharing 5 tips frugal yang realistik, yang konkret untuk bisa hidup hemat dan cermat. Ini adalah the most request video, karena kalian banyak yang komen ya, Kak, tambahin lagi dong tips-tips frugalnya. Dan menurut aku nih, kelima tips ini adalah yang paling realistis yang bisa kalian lakukan di tahun 2023 ini untuk bisa menghemat uang. The most important thing adalah kalian harus punya mindsetnya dulu nih. Karena kalau kalian gak punya, ya pastinya tips ini gak bakalan berhasil. Seperti Dave Ramsey bilang, Dave Ramsey quote mengatakan seperti ini. Money is 18% behavior, 20% is head knowledge. Is what you do, not what you know. Artinya, uang itu adalah 80% perilaku, 20% adalah pengetahuan. Itu adalah sesuatu yang kalian lakukan, bukan hanya sekedar diketahui. Nah, tips yang pertama adalah menjaga rumah tetap bersih, rapi, dan organized. Rumah yang teratur menggambarkan pikiran yang teratur. Dan pikiran yang teratur dengan mudah dapat mengatur keuangan karena pasti ada korelasi nih antara rumah yang berantakan dengan pengaturan keuangan yang berantakan juga. Karena rumah bersih dan teratur itu akan memotivasi kita untuk bisa menjadi seseorang yang baik dalam mengorganize rumah, disiplin dalam membuat rumah teratur dan bersih. Nah, itu juga akan memotivasi kita untuk disiplin juga dalam mengatur keuangan. Jadi, mengatur rumah teratur dan bersih itu sebenarnya cuma basic untuk kita boleh mengatur segala aspek dalam kehidupan kita, termasuk juga mengatur keuangan kita. Tips yang kedua adalah no spending. Aku pikir hal yang mudah ya untuk dilakukan, hal yang simple seperti ini. Tapi setelah aku udah lihat teman-teman aku, udah ngecek circle aku, ternyata hal yang simple seperti ini susah banget untuk diterapkan. Apa sih susahnya ya dengan memilih satu hari saja untuk tidak berbelanja, untuk tidak menghabiskan duitmu. Tapi bukan berarti kalau hari ini kamu nggak belanja, besok kamu balas dendam. Bukan gitu juga ya. Nah, kalau kamu tipikal orang yang susah nih melakukan hal yang seperti ini nih, buat ini jadi satu tantangan. Buat ini jadi satu challenge tersendiri buat kamu. Mulai aja dulu dari no spending 1 bulan sekali. Terus bisa atur no spendingnya 2 minggu sekali. Hingga akhirnya kamu bisa melakukannya 1 minggu sekali. Ingat, tujuan dari no spending ini bukan untuk membuat kamu menderita ya, tapi itu lebih menciptakan kedewasaan kamu untuk boleh berbelanja atau melakukan konsumsi yang lebih bijaksana. Nah, based on my experience, ketika kamu melakukan no spending ini, itu membuat bisa nge-tracking spend habitnya kamu. Jadi spend habitnya kamu itu bakalan ketahuan. Dan kalau menurut aku ini salah satu cara yang bagus ya untuk bisa ngelatih kamu membuat penilaian terhadap sebenarnya apa sih yang kamu butuhkan dan sebenarnya apa sih yang penting dan menghindarkan kamu dari impulsive buying. Tips yang ketiga adalah miliki sedikit barang or own less. Sebagai seorang minimalis, penting sekali untuk kita memiliki sedikit barang. Nah, kalau kamu lihat-lihat dari awal ya video aku itu awalnya itu punya baju sekitar 358 pieces ya. Hingga akhirnya aku sekarang punya 58 baju, termasuk di dalamnya juga ada spray, ada selimut dan lain sebagainya lah ya. Oh, dan juga termasuk juga seragam kerja. Nah, siapa di sini yang setiap weekend itu pasti berkutat dengan bersih-bersih rumah ya, mau ngatur dan mengorganize rumah karena banyak barang di rumah. Kalau aku kapok ya, aku kapok deh. Karena kalau kamu punya sedikit barang, nah waktu kamu gak habis tuh untuk ngeberesin tuh barang, untuk ngerapiin tuh barang, untuk nyusun itu barang, untuk membersihkan.
Ya, itu udah jelas sekali manfaatnya ketika kamu mempunyai sedikit barang. Dan if you own less, you will have less stress. Kalau misalnya punya barang sedikit, kamu jadi punya waktu nih untuk melakukan planningnya kamu ya. Terus juga melakukan hobinya kamu, dan juga kamu juga lebih produktif. Nah, manfaat lainnya juga, ketika kamu memiliki sedikit barang, kamu juga akan semakin sedikit nih untuk mengeluarkan uang untuk belanja pastinya ya. Dan alhasil kamu akan menabung lebih banyak. Tips yang keempat adalah cek akun rekening kamu, check your bank account. Jadi ketika kamu cek aktivitas di rekening kamu secara harian, itu sebenarnya bertujuan untuk yang pertama adalah melacak pengeluaran kamu. Jadi kamu bisa memantau nih transaksi apa aja yang kamu lakukan secara rutin. Nah, di situ kamu nanti bisa mengidentifikasi kemana sebenarnya uang kamu pergi. Dan apakah uang yang kamu keluarkan itu sesuai nggak dengan budget kamu, sesuai nggak dengan anggaran kamu. Yang kedua adalah menghindari overspending. Ketika kamu mengeluarkan lebih banyak daripada saldonya yang ada di rekening kamu, nah biasanya apa tuh yang terjadi? Ya, biasanya kamu akan ngutang. Aku sarankan please hindari utang. Dah, tujuan yang ketiga juga adalah supaya kamu juga bisa fokus kepada prioritas. Kalau kamu cek aktivitas bank rekening kamu tiap hari, kamu jadi tahu nih pola keuangan kamu. Jadi ketika misalnya kamu udah mulai melenceng nih ya, maka kamu bisa back to the track untuk boleh fokus lagi pada tujuan keuangan yang sudah kamu rencanakan. Nah, tapi dari keputusan keuangan yang kamu lakukan, yang terpenting itu adalah apa bank yang kamu gunakan. Karena apa? Karena itu akan berpengaruh kepada biaya dan tarif transaksi yang kamu lakukan tiap harinya, dan juga suku bunga yang kamu dapat, juga reward dari produk keuangan yang ditawarkan, dan paling penting itu adalah kemudahan akses jaringan bank yang kamu gunakan. Kalau kalian pernah nonton nih video-video aku yang terdahulu mengenai frugal living, pastinya kalian tahu ya kalau aku adalah salah satu pengguna bank dengan layanan perbankan digital, dan saat ini aku sedang memakai Neobank dari Bank Neocommerce. Ada beberapa promo menarik dari mereka, dan salah satu yang aku suka nih adalah fitur transfer antar bank di Neobank, di mana bisa sampai 30 kali gratis transfer antar bank, tergantung dari level membership kamu ya. Dan pastinya proses transfernya itu cepet karena diproses secara real time online oleh jaringan Prima. Lumayan banget ya, apalagi kalau aku pribadi itu ya tiap bulan itu kan pasti harus transfer ke nyokap, transfer ke keluarga, transfer inilah, transfer itulah. Bayangin aja ya, kalau bisa transfer up 30 kali dalam sebulan itu mah udah hemat banget ya. Selain dari itu, banyak sekali produk dan fitur lain yang tersedia di aplikasi Neobank. Ada transfer virtual account, deposito NeoWow yang bisa ngasih bunga tinggi up to 8% per tahun. Ada kris juga, top up e-money, dan masih banyak lainnya. Selain dari itu, banyak sekali reward dan kupon experience yang bisa kamu dapatkan, apalagi kamu yang pengguna baru ya. So, yuk download dan pakai Neobank. Proses registrasi akunnya cepat, dan jangan lupa nih pakai kode referral aku ya yang ada di sini nih. Jadi bagi kamu yang kemarin nanyain pakai bank apa kak, udah terjawab ya. Nah, kita langsung ke tips yang kelima, itu ada jaga kesehatan, stay healthy. Aduh, kalau misalnya teringat waktu zaman pandemik dulu ya, aku itu mantan 2 kali kena COVID. Jadi 1 kali sebelum vaksin dan 1 kali sesudah vaksin yang pertama. Kalau inget waktu itu tuh kayaknya serem banget ya, dan kalaupun sekarang bisa hidup ini sih mukjizat. Itulah mengapa menjaga kesehatan itu penting banget ya. Karena kalian tahu sendiri kan, kalau biaya pengobatan itu brutal, mahal banget. Kalau bagi kalian yang udah punya asuransi proteksi ya bersyukur banget ya udah punya. Tapi kalau kalian yang masih belum punya, udah mulai bisa ini dipertimbangkan.
Buat meal plan masak di rumah ya, karena selain juga hemat, pastinya lebih sehat. Karena kalau misalnya kita makan di luar, ya kita nggak tahu tuh makanannya itu diolah dari bahan-bahan yang fresh nggak, dari bahan-bahan yang berkualitas nggak, olahraga yang teratur, nggak harus kok jadi membership gym ya. Kalau misalnya kalian memang suka lari, ya lari. Pokoknya ngelakuin hal-hal yang membuat kamu itu produktif dan juga bisa membuat kamu tambah berenergi. Dan jangan lupa nih, minum air putih yang banyak. Jangan merokok, jangan minum alkohol. Pokoknya gaya hidup yang sehat itu penting banget. Dan satu hal nih yang gak boleh lupa adalah me time. Karena penting juga ya bagi kita untuk menjaga kesehatan mental kita, apalagi kita yang pekerja ya. Kita juga butuh untuk refreshing pikiran kita. Nah, kalau me time itu ya nggak harus kayak liburan ke luar negeri ya. Misalnya bisa fokus aja pada aktivitas-aktivitas yang rileksnya dapat, explore-nya dapat, personal growth-nya dapat ya. Misalnya hiking, terus piknik di taman, main ke pantai, ya banyak lah ya aktivitas-aktivitas lain yang kamu bisa nikmati tapi juga yang bisa kamu selaraskan dengan kondisi keuangannya kamu. Nah, kamu harus ingat, hidup frugal itu adalah hidup cermat. Hidup tentang bagaimana kita membuat pilihan kita dengan mengoptimalkan sumber daya keuangan kita. Kuncinya adalah hidup hemat dan cermat itu harus seimbang juga dengan menikmati hidup. Kuncinya adalah keseimbangan. Mudah-mudahan tips ini bisa membantu kalian, mudah-mudahan bisa mengencourage kalian untuk membuat keputusan yang pastinya mendukung financial wealth yang kalian inginkan di tahun 2023 ini. Kalau kamu suka isinya, kalau kamu suka kontennya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan yang paling penting ini adalah share video ini, karena aku ngelihat banyak sekali komentar-komentar yang positif ya ketika kalian share video ini, dan aku senang banget karena sebenarnya juga goals aku membuat konten-konten seperti ini adalah untuk meningkatkan literasi keuangan, awareness akan bahwa ekonomi yang baik itu didapat dari mindset yang baik dan juga kebiasaan yang baik. Okay, I think I'll see you in the next video. Bye-bye.